juga ya tentang Muhammad Pagan ya. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau ini izin kecilin dikit ya, bentar ya. Nah. Jadi saya lagi baca buku nih Bang, judulnya The Paganism in Our Christianity. Ini cuma saya yang ada tulisan diskusi satu lawan satunya, apa semua masih bisa lihat? Bisa Ada lihat, stiker di sini. masih bisa lihat. Ustadz Alif, tolong stikernya Ustadz Afwan. Itu buku dari mana itu? Iya, sorry. Siap. Ini. Itu buku dari mana itu? Ini penulisnya, Bang, Arthur Weigel. Dia orang Kristen. Si Arthur Weigel itu siapa? Arthur Weigel orang Kristen. Dia memang student, dia memang scholars. Ini di print di New York dan London tahun 1928. Enggak, biodata si Arthur Weigel itu mana? Iya, ini saya bacain dulu. Di mana? Bukunya iya, nih ada semua di sini. Moderator Ustadz. Ini ada semua di sini nanti Bang. Silakan. Sabar ya. Jadi kalau kita baca bukunya di sini dia bilang, bentar ya. Nah nih. Ini saya mesti translate atau Abang bisa bahasa Inggris? Enggak, baca aja dulu. Nanti translate bacanya. No biblical scholars of any standing today, whether he be clergyman, a minister, or a layman, accept the entire New Testament as authentic, and all admitted that many error, misunderstanding, and absurdities have no creep into the story of Christ's life and other matters. Jadi di sini saya translate aja deh. Oke, coba di copy bahasa Indonesia kan, coba kopikan aja. Silakan. Tidak ada ahli Alkitab yang memiliki reputasi hari ini, baik dia seorang pendeta, seorang menteri, atau seorang awam, menerima seluruh perjanjian baru sebagai otentik, dan semua mengakui bahwa banyak kesalahan, salah paham, absurditas telah merasuk ke dalam kisah kehidupan Kristus dan hal-hal lainnya. Habis itu, bukan, bentar ya, ini karena panjang banget, bukunya bagus banget sih menurut saya. Bentar ya, nih. Pertama-tama, yang mengenai goa yang ditunjukkan di Bethlehem sebagai tempat kelahiran Yesus sebenarnya adalah sebuah tempat suci batu di mana dewa Tamus atau Adonis disembah. Jadi tempat lahirnya Yesus tuh di goa rupanya tempat. Sebentar saya potong dulu. Dia mengklaim itu dengan dasar apa? Ini di sini ditulis. Dengan dasar apa dia mengklaim itu? Sebentar, ini dia tulis, makanya saya translate dulu ya, saya baca dulu ya. Bapak Kristen awal, Jerome, memberitahu kita, jadi sumber, abang kresek-kresek. Bapak Kristen awal, Jerome, abang tahu Bapak Gereja Jerome kan, abad 3 kalau nggak salah abad 2. Memberitahu kita dan adopsinya sebagai tempat kelahiran Tuhan kita adalah salah satu contoh. Seringnya pengambil alihan oleh orang Kristen di atas kitab suci situs suci pagan. Kelayakan pengambil alihan ini diperkuat oleh fakta bahwa pemujaan terhadap dewa di goa adalah hal biasa dalam paganisme. Apollo, Cybele, Demeter, Herakles, Hermes, Mitra, dan Poseidon. Semuanya dipuja di goa. Hermes, Logos, nih Logos nih firman. Yunani sebenarnya lahir dari Maya di sebuah goa dan Mitra yang lahir dari batu. Kenapa, Bang? Bentar, maaf saya potong. Tadi kau bilang dan ngambil dari Jerome. Mana perkataan Jerome? Ini ngambil dari sini. Coba sumber. Ini. Sumbernya dari Jerome. Ini. Coba buka. Itu kan itu kan buka bukunya sumbernya. Jadi kita mesti ke primernya iya juga. Dong. Iya, itu kan yang jadi nggak kan cukup nih buku ini. Sekarang segini saya tanya, Jibril. Ya saya nggak terima buku itu. Itu kan berapa dicetak? Coba tahun berapa? 19 berapa tadi? Coba.
1928. 1928. Ya jauh lah penulis Alkitab. Oh, jadi pertama gimana jadi sih lawak sih? Bapak Gereja Jerome juga ditolak. Ya saya tolak. Mana klaimnya Bapak Jerome dari bukunya yang asli? Itu tadi Coba. dia kutip. Jangan. Ikut dikutip. Yang saya tanya sumbernya di mana? Sumber Jerome di mana? Coba. Itu tadi kan udah dikasih ininya, kasih Itu referensinya. kan buku yang dibuat Awadal, ngerti nggak kamu? Ini. Ya sumber bukunya mana? Coba buka. Ya buka itunya. Ada nggak terus itu buka? Ini udah jelas. Ini dia ngutip dari mana? Ada nggak bukunya? Ya mana? Mana? Ini dia. Jerome itu mana bukunya? Ya udah, kalau memang bantah, abang bisa nggak bantahnya? Ketawa, ketawa. Kok gini sih diskusinya Titan ini? Udah terbantah. Oke, saya nggak ketawa. Sekarang gini. Kok Itu gini data sih? itu nggak saya- Abang mau sebentar, diskusinya sebentar, ketawa-tawa sebentar. gitu. Mau pakai sound card gitu. Jangan tunjukin lah bodoh kali. Jangan tunjukin orang bodoh lah. Jangan ketara kali bodoh. Kalau memang abang ada tulisan Jarome-nya, Gitu. bantahi di sana dong. Jangan demi dong. Kalau buku-buku bisa dibuat. Kok saya bisa emosi? buat buku Kok tahun emosi 18. sih? Kok udah emosi sih? Ya Gini, udah gini, bantah gini. Pak. Ya Gini, udah bantah diskusinya. gini saudaraku. Bantah pakai data dengan data yang lebih tua. Oh, yang saya bisa diterima kita. akan membantu. Enggak, gini. Soal buku itu bisa dibuat. Iya Itu kan bantah dong 198. bantah. Iya nggak perlu panjang Oh, bantah. ngapain saya bantah? Itu nggak saya gitu. percayai. Iya itu Oh, urusan iman. kau percaya Itu atau nggak saya tidak percaya. percayai buku itu. Dengar. Oh, Saya hanya bantahnya percaya. iman. Oh bantahnya gini dengar. Soal Sebentar, kau percaya atau sebentar, tidak, itu hak Jaman. kau. Apa haknya tahun 1988 Diam dulu. itu? Haknya apa? Ada nggak orang Kristen? Weh, Orang Kristen soal menerima dia kau, seperti itu? kau itu. Bentar gua ambil rokok bentar. Oke, gini. Sabar dong. Teman-teman Kenapa nanti dimute biar gini. dong? Emang bodoh menurut Abang saya. tertib, Orang abang bodoh menurut tertib. Kalau buku-buku sih- Bang Titan tertib, oke. Gini loh, Dari Bang, kita saya teman-teman ambil juga sahabat Muslim yang lain, sebentar dulu, Dimute Bang. dong. Iya Saya sebentar kan bukan dulu. Muhammad. Sebentar dulu, Nggak saya usah, ajak tertib, sebentar. Bang. Ya justru saya bilang sebentar dulu saya tertibkan. Mau ikut tertibkan nggak nih? Biar enak diskusinya. Kalian gini, sebentar. Sebentar dulu. Kita di sini ada narasumber Bang Jibril dan Bang Titan. Saya kasih kesempatan Anda berdiskusi. Bang Jibril sudah menampilkan data, bahkan data Arthur Weigel itu juga dimuat oleh kekristenan yang lain membahasnya. Itu sudah sangat valid sebenarnya. Berarti Anda kurang belajar kalau bertanya seperti Di itu. mana kekristenan menerima? Di mana kekristenan menerima dari kekristenan di mana? Astagfirullahaladzim. Sebentar Enggak, di dulu, mana? Bang. Di mana legalisirnya? Di mana? Astagfirullahaladzim. Tunggu sebentar, Alif. Ini. Kalau gitu saya Legitimasi sementara Bang kekristenan menerima di Jibril. Sebentar. Saya Bang bisa buka Jibril. data. Bukan framing. Aduh. Ini Ini aja. saya tampilkan nih. Arthur Weigel itu siapa? Tahu kau tahu itu siapa Arthur Weigel? Bang, coba punya Sebentar. punya Arthur Weigel, mic-nya- coba buka Arthur Weigel. punya mic-nya Sebentar. jangan cuma Aduh. keras, punya mic-nya jangan cuma keras, tapi juga harus bersih ya. Maksudnya jangan kresek terus. Kasihan kita yang dengarnya terlalu risih. Gini, Sebentar Bang. dong, biar sama saya Jibril dong. Saya Enggak, kejar dulu iya sama dia. Bang Jibril. Saya sama betul. Jibril. Enggak, maksudnya Anda itu membantah pernyataan Arthur Weigel itu. Nah, ini ada website namanya nih sumbernya nih. Ini sumbernya. Sumbernya nih dari sebentar, aku cuma ini aja Jibril ya. Barusan mau ngomong sebenarnya mau mempercepat malah dia bikin masalah lagi nih. Sumbernya trinitytrust.org ya. Ini orang Kristen semua yang bikin. Tadi juga sudah dibahas. Ya saya nggak percaya itu. Ya sebentar Trinity kita itu lagi. tahun abad keberapa? Ya nanti kita bahas, nanti situ bahas. Ini tentang data loh yang sedang kita bahas. Nih, ini yang dari sumber website Trinitas ini dibahas nih ya. Nih, jelas bahwa konsep Trinitas adalah konsep para penyembah berhala. Nih, ahli ilmu kemesiran Arthur Weigel dalam bukunya Paganism in Your Christianity, penyembahan berhala di dalam kekristenan, menyimpulkan Itu yang bahwa saya baca tadi. Nah betul, ada pengaruh kepercayaan kuno dalam pengadopsian doktrin Trinitas oleh gereja. Ini sumbernya Trinitas, websitenya Kristen, bukan orang Jumatan. Kayak kami baru pulang Jumatan, bukan. Itu loh. Jadi Anda itu harus paham juga gitu, jangan kayak disuapin terus. Oke, Ditanya, begini, ini pakai begini. telurnya telur apa? Arthur Telur Weigel itu ayam, tahun ayamnya berapa apa? hidup? Ayam Sebentar. kampungnya mana? Penulisnya terus sebentar. enggak kayak gitu diskusinya, enggak bukan gitu cara Aduh. diskusi. Enggak, kalau soal Udah. buku-buku saya Ya, bisa buat silakan buku-buku lain langsung sama juga. Jibril kembali ya. Afwan. Arthur Weigel, sebentar Jibril. Arthur Weigel itu tahun berapa hidup?
1880 ke 1934. Setahun 80. Masa dia bisa memframing abad pertama? Kamu bisa pikir nggak begitu? Oh, kalau mau ngomong kayak gitu Bang, Paulus itu lahir tahun berapa? Yesus meninggal tahun berapa? Oh, Paulus hidup sejaman Lukas. Sejaman? Lukas, Paulus itu kapan sebentar, lahirnya? ya. Hah? Yang Paulus pasti itu lahirnya bertemu kapan? dengan Petrus. Yang pasti Kapan? bertemu dengan Petrus. Yesus lahir meninggalnya kapan Bang? Hah? Sebentar. Meninggalnya Paul kapan? Paulus memang meninggalnya nggak ada tertera, tetapi abad 1, 2, 3 sejarah dengan sejaman Oke. dengan Petrus. Saya Yesus buktikan. meninggalnya tahun berapa Bang? 33 tahun. Hah? 33 Tetapi tahun? Sebentar. 33 tahun? Abad pertama dia meninggal, abad pertama. Enggak. Berarti tahun 33 Bang pikir Yesus digantung. Sebentar. La haula wala quwata illa billah. Nih. Aduh. Sebentar, saya kan belum selesai. Ini saya Potong dong. enggak saya tunjukin Abang. Jadi Abang enggak melakukan penyesatan. Ini Bang ya. Saya buka datanya nih Bang. Jesus, ini datanya dari mana? Britannica. Di sini ada tempat ngeceknya. Fact check by Ya, silakan, Editors silakan, of silakan. Encyclopedia Britannica. Silakan. Yesus ini lahir 6 ke 4 sebelum Masehi, Bang, tahunnya. Kenapa? Karena Herodes meninggalnya tahun 4 sebelum Masehi. Jadi kalau dia disalib, umur dia 33, berarti dia disalib tahun 29, Bang, bukan tahun 33. Abang fakta kayak gini Oke. aja, terus Oke, mau sebentar, ngomongin, sebentar. mau ngejar-ngejar soal buku. Sebentar Jibril, sebentar. Oke, saya bisa bantah. Saya bisa bantah. Oke. Itu Britannica itu tahun berapa dia mau menulis itu? Saya tanya. Saya bisa bantah Alkitab. Terus aja. Dari tadi. Terus aja. Profesor saya. Enggak, profesor saya. Yuk ketawain yuk orang Pernah ketawain orang bodoh yuk. Enggak, ini. Saya bantah. Saya bantah. Oke, perhatikan Jibril. Perhatikan Jibril sebentar. Kamu diam dulu. Perhatikan ya. Ini Alkitab Lukas 3. Alkitab ini ditulis tahun kapan? Hidup daripada Alkitab ini ditulis tahun kapan? Sebentar, diam dulu kamu. Alkitab ini ditulis tahun kapan? Ini Matius ini ditulis kitabnya tahun berapa? Ini. Tahun berapa tulisnya? Yang pasti Tahun lebih berapa? dulu. Kenapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Apa? Tahun berapa? Matius ini ditulis tahun berapa? Pasti lebih dulu daripada Britannica. Iya, tahun berapa? Yang pasti sebentar. Yang pasti lebih Tahun dulu daripada berapa? Britannica. Kamu tadi ngejar Britannica, ngejar apa? Sebentar. Tahun Yesus Saya meninggal aja nggak tahu. Enggak, ini Matius ini ditulis kapan? Semua. Kok kasar kau? Emosi. Turun. Emosi. Cakap motor anak. Kristen sekali mulutnya. Bekasi sekali bibir kau. Kristen sekali mulutnya. Kok udah tolol-tololin orang? Mau orang kafir kok udah orang bodoh, makin mau marah-marah, tolol. Kok emosi? Emosi dia karena ditanya tahun berapa itu ditulis Bible. Emosi dia. Dia tidak tahu. Enggak, ini Iwan Villa denger ya. Ini se-level dia. Yesus itu dia pikir digantung tahun 33. Itu versi Matius, Bang. Beda lagi versi Lukas. Abis itu kita yang ditolol-tololin. Kristen banget ya. Nggak gitu-gitu amat saya dulu tololnya ya. Begitu dibalikin ilmu dia, itu siapa yang nulis? Kapan yang nulis ini? Oh, dia emosi. Memang kafir kali mulutnya ya, luar biasa. Itulah ajaran kasih tadi, ajaran kasih itu. Ajaran kasih. Untung gue sholat Jumat tadi. Turun lagi sih, naik lagi sih. Kita diskusi baik ya Jibril ya. Apa? Emang kau udah diskusi baik-baik. Oke, Lukas ditulis tahun 56 Masehi. Mana manuskripnya? Oke. Mana manuskripnya? Bang Oh, Jibril, katanya manuskrip Bang sekarang Jibril, gini, Jibril sebentar, tertibkan. Saya mau tertibkan dulu sebentar. Teman muslim yang lain biar kita diam, biarkan fokus suaranya Bang Jibril dengan Bang Taitan. Oke. Ya. Oke, biar kita saya different. pelan-pelan Siap. sama Jibril. Jibril, sebentar ya. Saya tanya kamu Jibril. Lebih duluan Alkitab atau Britannica? Saya tanya kamu. Alkitab. Oke, Alkitab
Yesus menulis Yesus menulis. Lukas sebentar ya. Dia Yesus menulis. Lukas sebentar. Memulai sebentar, diam dulu. Saya sebentar. Jangan dulu potong. Ya, Lukas menulis bahwa dikatakan bahwa Yesus memulai pekerjaannya berumur 30 tahun. Kira-kira Oke. Jadi kalau kamu bilang Yesus mati umur 29 tahun, ya itu terbantahkan. Tahun 29 Karena Alkitab lebih dulu. abangku. Tahun 29 tadi saya bilang Tahun karena dia 29. lahirnya -4 sebelum Masehi. Tadi kau bilang kan umur 29. Umurnya Kau bilang 33. umur 29. Aduh, Setuju nggak? dia nggak paham. Bang, saya bilang umurnya 33. Oh, berarti Dia kita lahir miskomunikasi. -4 sebelum Masehi. Kan saya bilang tadi umur 33. Iya, saya bilang umurnya 33, Ya udah, berarti tapi dia lahir miskomunikasi. -4. Iya, dia lahir Ya udah. -4 sebelum Masehi. Berarti dia digantung Ya udah, tahun nggak ada yang berapa, Bang? salah, kan? Iya, Abang Nggak ada yang emosi salah. duluan. Iya, makanya Abang emosi duluan. Ya udah. Sekarang sebentar. Abang Sudah. emosi Sekarang duluan. kembali ke Jadi- pagan tadi. Oke, nggak ada yang salah kan? Oke. Apa yang saya ucapkan? Iya, karena Abang emosi Kenapa kau duluan. bilang tadi salah saya? Oh, kamu yang memframing saya salah. Setuju nggak? Ya, memang Abang, salah. oke, tunggu, Jemen, sebentar. Bang, Abang bilang dia digantung tahun berapa? Kan saya tanya nih tahun berapa? Abang bilang tahun berapa, Bang? Ya tahunnya saya belum mengecek. Abang bilang tahun 33 tadi. Makanya bilang saya bilang 33 kan enggak bilang- tahun 33 karena dia lahirnya -4 sebelum Masehi. Berarti 33 kurang 4, berarti dia digantung itu di tahun 29. Iya. Bukan saya di tahun bilang bukan 33. tahun. Umur. Saya bilang umur. Umur Enggak, 33. saya tadi tanyanya tahunnya, abang bilang tahun. Oke, Ya, oke, miskomunikasi. oke. Sekarang Skip, kembali ke skip. pagan tadi. Silakan. Kembali ke pagan tadi, coba. Oke. Sebentar Jibril. Dasarmu, coba riwayat atur itu coba cek. Siapa tadi atur tadi? Atur Weigel. Arthur Weigel. Siapa tadi? Oke. Ah. Oke. Bentar dia. Biar saya juga cari sini atur Weigel. Biar enak kita diskusi baik-baik. Iya, santai. Coba Mas, namanya dulu, cek dulu. Iya, sebentar ya. Nih. Ini dari metmuseum.org. Met ini museum di New York. Welcome to the Met. Dia punya Arthur Weigel papers. Ini saya translate aja ya Bang ya, satu halaman ya. Arthur Edward Perce Browl Weigel adalah seorang Egyptologis Inggris. Ia sempat belajar sebentar di New College, Oxford, dan kemudian belajar sebentar di Jerman. Tetapi perannya sebagai asisten Sir Finster Petrie adalah anggota staf Egypt Exploitation Society, mengawali karirnya di bidang Egyptologi. Dari posisi itulah ia menerima pelatihan awalnya di bidang Egyptologi dan arkeologi. Sebagian besar kerja lapangan dilakukan di tepi barat Luxor, di tempat yang dulunya adalah Thebes, barat kuno. Ia bekerja bersama dengan Sir Robert Mond di perkebunan Tabean dan Theodore M. David di Lembah Para Raja dari tahun 1905 hingga ini jadi ini Bang. Tapi dia udah, menurut Abang dia kredibel nggak Bang? Enggak ya? Saya nggak katakan dia kredibel. Karena legitimasi dia menulis itu dengan Alkitab apa? Orang Kristen. Kan begitu. Nah, itu tadi yang Ustadz Arif tunjukin Lanjutkan ya, dia aja lanjutkan. udah Lanjutkan aja. Ya, ini Lanjutkan kepanjangan. dulu terus. Buku dia Lanjutkan apa? ya. Buku Saya dia mau apa tahu dia? aja. Saya bilang dia nggak kredibel kalau dia menyimpang dari Alkitab. Silakan. Oh, oke. Enggak, tapi kalau Abang nggak percaya soal, Abang masih sanksi soal Karena buku datanya. bisa di Betul, setuju. Tapi ini kan bukunya buku Silakan. scanan ya Bang ya. Ini kan bukunya buku scanan. Saya kan nggak bisa diedit nih. Ini kan bukunya scanan Bang. Nih ada covernya. Tuh. Ini kan bukunya scanan. Ini kan nggak bisa diedit-edit. Nah, abis itu tadi kalau ada yang Abang sanksikan, contoh kayak tadi nih ada di sini. Nah, contoh ini The Bethlehem Story. Nah, ini kan Aravile Jesus of Nazareth. Ini nama penulisnya, ini nama bukunya.
Habis itu dia nanti ngutip-ngutip, dia kasih tahu Lukas pasal 2 ayat 2, Matius 2 ayat, dia kan ada kutipan-kutipannya Bang. Nah nih, Epistoles 8 Paulunium, apa ini nama bukunya, ini National Gallery London. Sumbernya tuh dia jelas, maksudnya bukan yang tapi balik lagi ke tadi udah sampai mana nih? Ini soal tempat lahir Yesus. Kalau tempat lahir Yesus, abang masih nggak percaya sama si Arthur Weigel ini, kita bisa ke sumbernya yang langsung aja ke primernya. Ini dari UNESCO, World Heritage Conventions. Ini dari PBB. Birthplace, tempat lahir of Jesus dari Yesus. Church of Nativity, gereja Nativity, dan pilgrimage. Ini Bang Christian noise. Bang Christian, maaf Afwan. Pilgrimage ini route Bethlehem. Jadi kalau kita baca di sini, nah nih, saya translate ya. Gereja Basilika asli tahun 339 Saint Helena yang sebagian masih ada di bawah tanah diatur, nah nih, jadi posisinya sebagian besar masih ada di bawah tanah, diatur sedemikian rupa hingga ujung timurnya berbentuk segi 8, mengelilingi dan memberikan pemandangan goa, atau dalam bahasa Inggrisnya cave. Nah kalau kita mau lihat fotonya, ini goanya. Nah ini ada di sini, ini tempat masuk goanya. Nah masuk ke sini, ini goanya. Tapi kalau abang masih sanksi juga lagi, itu saya bisa tunjukin dokumenternya. Enggak, intinya gini Jibril. Intinya pagannya apa? Pagannya apa yang kau tarik? Nah ini tadi kan ini gini. Kan Yang tadi kau bilang tadi. Kan abang abang sanksi sama si Arthur Weigel. Nah sementara yang dokumenter kayak gini aja masih bilang, according to fairy tradition, gave birth in Jesus to Jesus in a cave. Nah ini goanya. Jadi memang tempat lahirnya di bawah goa. Nah bukan, maksudnya balik lagi ke sini. Jadi yang si Arthur Weigel ini bilang, firstly, ini saya translate lagi nih. Pertama-tama yang mengenai goa yang ditunjukkan di Bethlehem, sesuai ya datanya ya, seperti yang tadi ya, yang dari UNESCO ini ya. Ditunjukkan di Bethlehem sebagai tempat kelahiran Yesus sebenarnya adalah sebuah tempat suci batu di mana dewa Tamus atau Adonis disembah. Kita ke halaman selanjutnya. Di sini Bapak Kristen awal Jerome memberitahu kita dan adopsi sebagai tempat kelahiran Tuhan kita adalah salah satu contoh. Oke. Sebentar. Jemput sedikit. Aduh. Abang delay ini bang. Sebentar saya potong sedikit. Sebentar saya potong cinyangku. Oke. Iya, abang Kamu delay. tadi bilang tempat Dewa Tamus. Oke. Itu bukan saya yang bilang Sekarang bang, saya membacakan yang si sebentar ya. Dewa Arthur Tamus. Iya sebentar. Dewa Tamus itu fiktif atau real? Nyata ada? Saya tanya kamu. Itu mitologi bang, itu kepercayaan. Itu aja kamu udah yakin mitologi, mitos. Gimana kamu samakan? Loh. Paham tidak? Bukan. Namanya kan mitologi. Bukan, ya sama dengan abang. Sedangkan Yesus kan abang. nyata. Sebentar. Nah, Yesus nyata itu menurut keimanan abang kan? Wah, ada di buku Talmud. Di mana itu? Bahwa orang Yahudi yakin Yesus ada nyata. Yesus yang mana? Sedangkan kau Yang samakan dibakar Dewa tiga Tamus itu. itu kan bukan real. Itu kan yang mitologi. Yang di neraka itu. Sebentar. Bukan, ini abang nyerang Dewa kepercayaan Tamus. orang lain. Sebentar, bukan. Dewa Tamus itu kan mitologi, nggak nyata, fiktif. Oke. Iya, Tuhannya orang 2000 tahun yang lalu sama seperti abang. Tuhannya 2000 tahun yang lalu. Sebentar, saya tanyakan kamu. Kamu yakin nggak bahwa Dewa Tamu itu gua tempat penguburannya? Itu keimanan mereka, bang. Itu. Jadi jangan kamu gini. Ya sama dengan Yang abang. fiktif, Abang sebentar. mengimani Yesus di bukan. kandang domba, sementara di goa. Yesus nyata. Di mana? Di kandang domba apa di goa? Jangan dulu. Nah, kok jangan dulu? Keimanan abang kan, ya sama kalian sama tamus-tamus ini sama mitologi. Saya nggak bisa mitologi, nggak bisa kau samakan dengan nyata. Loh, Paham? enggak, jadi Yesus bisa lahir dong. di mana, bang?
Nggak bisa dong. Iya, jadi Bethlehem. Yesus di keimanan abang lahirnya di mana? Nggak, di Bethlehem. Iya, Sekarang di gini, Bethlehem di mananya? Gini aja Jibril, supaya kamu pintar, tunjukkan data sebentar. Dewa Tamus yang nyata bahwa dia dikuburkan di Bethlehem di gua, di mana? Tunjukkan datanya mana? Tadi udah kurang jelas apa, Bang? Oh, itu kan mencocokmologi. Penulis Kok cocokmologi sih? Oh. Jadi mencocokmologi literatur lagi. kayak gitu aja. Oke. Kamu Enggak, paham abang ada nggak? data pembantah nggak? Abang daripada Bukan kita soal data bacot-bacotan kayak gini, pembantah. ada Sekarang saya data tanya, pembantahnya nggak? Dewa Tamus itu fiktif atau nyata? Saya tanya kamu. Nyata. Nyata. Di mana Ada Dewa Tamus berhalanya. nyata? Coba sejarahnya mana? Ada berhalanya. Sejarahnya mana? Oke. Bahwa pernah ada mana? Nyata. Ada Silakan. berhalanya. Iya, silakan mana umatnya Dewa Tamus itu tunjukkan. Ada berhalanya, Dan- nyata. Iya, tunjukkan datanya. Enggak, nyata, ini tunjukkan datanya gue dikejar-kejar data abang deh. mana. Udah. Data pembandangnya mana? Udah, nggak Pembandingnya bisa. mana? Datamu udah gagal. Datamu udah gagal. Sekarang saya. Datamu udah gagal. Data pembantahnya Datamu udah mana? gagal. Oh, data bantahnya Bukan pakai data bantah. bacot, pakai congor. Ngapain saya bantah data yang tidak Oh, kredibel? data. Oh, Tahun ke-8. Start. Yang Bantahnya pakai mencocokmologi. congor, telat. Oh, Ya, itu kan dibuat. Dibuat oleh orang dari tadi tersebut. begitu. Ngapain saya bantah? Makanya susah, ini nggak bisa diskusi Oh, kalau kayak oke, gini. saya bisa data bantah. Saya bisa data bantah bahwa Yesus sebentar. Bahwa Yesus adalah bukan fiktif. Sedangkan Dewa fiktif. Tamus. Tadi kamu Iya, ngebantah Tamus. Dewa Tamus itu nggak pernah ada. Iya, fiktif. Ini saya buka ya. Cerita. Saya buka ya. Sebentar, Jibril. Oke. Mitologi itu kan cerita Sabar, dongeng. sabar, Sebentar. Sebentar. Sebentar Jibril, supaya kamu paham dulu. Dewa Tamus itu kan mitologi. Kamu sudah sahkan, setuju nggak? Kepercayaan. Betul nggak? Kepercayaan. Oke. Iya, kepercayaan mitologi kan itu kan cerita dongeng mitologi. Paham nggak? Yang bilang kamu tadi mitologi kan cerita yang dongeng. data yang bilang Tamus ini dongeng mana, Bang? Kamu tadi bilang mitologi. Mitologi tahu artinya apa? Kepercayaan. Kamu tadi bilang mitologi. Kepercayaan. Iya, memang dari Abang paham nggak sih Aduh. arti mitologi apa? Selamat sore teman-teman. Arti mitologi. Sorry. Coba. Apa arti mitologi? Tunjukkan. Silakan, tunjukkan arti mitologi. Oke. Supaya kamu paham. Coba. Apa arti mitologi? Tunjukkan. Oke. Pakai data, silakan. Nah, nih. Mitologi Oxford. Kita ambil dari Oxford ya. Kalau saya bisa yakinkan Muhammad penyebab Ini gue ade 12 Data yang kalian data yakini. gue. Ini dia congor Silakan. doang, capek banget. Coba, apa arti mitologi supaya kamu ngerti? Iya, sebentar ya. Nah, Bang Titan, coba Holy Ghost-nya dikendalikan ya. Kan Bang Jibril lagi iya nyiapin nggak data, apa-apa. Anda Supaya dia santai. ngerti apa arti mitologi. Bukan kayak data apa arti gini, mitologi. kayak gini bikin Supaya dia ngerti. tolol umat, turunin aja lah, nggak ada data congor. Enggak, doang. sebentar. Supaya dia tahu arti mitologi apa. Nih. Saya sedang... Nih. Silakan. Ini, Apa arti mitologi? Ini saya ambil dari World History of Encyclopedia. Jadi kalau di sini dibilang myth are part of every culture in the world and are used to explain natural phenomena where our people came from and how their civilizations develop. Saya translate ya. Mitos merupakan bagian dari setiap budaya di dunia dan digunakan untuk menjelaskan fenomena alam, asal-usul suatu bangsa dan bagaimana peradaban mereka berkembang. Nah, jadi yang seperti tadi abang tanya, apakah mitologi, Oke. apakah... Mitos itu apa? Tunggu sebentar Mitos dong. Mitos itu apa? Tunggu Dongeng, kan? sebentar Betul nggak? dong. Mitos. Ini orang... Lo ngomong dulu deh. Lo ngomong dulu deh, selesain. Oke. Besarkan saya ya. Besarkan saya. Besarkan saya. Biar saya dulu. Nah, kok turun? Kenapa turun? Kok turun? Nggak tahu Dari juga, bawah lah. saya nggak nengok lagi barusan. Padahal barusan Nggak lagi tahu. digedein ya. Congor gitu pas satu biarin aja lah. Nih, gini, Oh gini. paling ini apa ada gangguan sinyal. Mental kali. Kenapa Buat saya teman- di-kick? Kenapa saya di-kick? Itu Siapa dinaikin yang lagi kick Bang. saya? Nggak tahu, mungkin kepental Atau kali saya gangguan abangnya. sinyal ya? Abang mungkin Oke, sinyal perbesar saya. gitu loh. Oke, Itu udah perbesar gede saya dulu. bang, itu udah gede Oke. abangku, sinyal abang Perbesar saya yang dulu. lemot, udah Oke. gede itu. Jadi gini Jibril ya. Mitologi, sebentar. Mitologi tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi
dan dongeng suci. Setuju? Artinya Terus? mengenal kehidupan dewa dan makhluk. Artinya dongeng ya. Dongeng, setuju? Enggak dong. Setuju nggak? Enggak dong. Itu berbeda dari Itu apa kan yang saya baca data. tadi kan. Dongeng. Hah? Kan kalau Beda kau dari bilang apa yang- mitos. Mitos coba, apa arti mitos? Enggak, kau baca yang kan abang ada mitos, tulis kan? itu tadi, Coba kau mitologi. buka lagi punya tadi. Betul, mitologi. Ini sinyal abang delay, jadi saya ngomong abang responnya kayak 10 detik ke depannya. Mitologi, 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 silakan. Lanjut. Ini silakan. mitologi. Ah, Mitos bahasa Indonesia merupakan kan aja, bahasa bagian dari. Indonesia. Mitos. Iya, ini kan bahasa Indonesia, Bang. Silakan. Mitos merupakan bagian dari setiap budaya di dunia yang digunakan untuk menjelaskan fenomena alam, asal-usul suatu bangsa dan bagaimana peradaban mereka berkembang. Tapi tadi abang baca ini kan tadi? Nah, ini kenapa abang nggak baca sepenuhnya, Bang? Ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi Ilmu dan tentang dongeng bentuk suci sastra mengenai yang kehidupan mengandung dewa konsepsi dan dan dongeng makhluk suci. halus dalam suatu kebudayaan. Jadi ini kebudayaan juga, Bang. Oke. Nah, Iya, nah, tapi habis kan itu dongeng suci kan. abang kan tadi abang mau bantah soal Tamus. Ini dari Silakan. Britannica nih, Bang. Ini dari Britannica nih. Silakan. Tamus dalam agama Mesopotamia, dewa kesuburan yang mewujudkan kekuatan untuk kehidupan baru di alam pada musim semi. Nama Tamus tampaknya berasal dari bentuk bahasa Akadia. Tamuzi berdasarkan bahasa Sumeria. Awal Daudzit si muda sempurna yang dalam bahasa Sumeria standar kemudian ini dari tahun 2000 sebelum Masehi, 2334 sebelum Masehi. Oke. Dan ini itu ada nih 2 abad sebelum Masehi. Habis itu dari mananya, pengkultusannya, pengikutnya, tanggal lebaran mereka. Habis itu perayaannya pada Maret-April menandai kematian dewa tersebut juga tampaknya dilakukan secara dramatis. Banyak ratapan untuk acara tersebut disertai dengan prosesi ke padang Kuburkan di Bethlehem, betul? Iya, menurut Setuju? Arthur Oke. Weigel ya. Itu menurut Arthur Weigel. Sekarang saya tanya kamu, orang yang masih menyembah dewa Tamus itu, coba buktikan bahwa dewanya dikubur di Bethlehem. Tunjukkan. Oke, ya itu menurut Arthur Weigel. Itu kan menurut. Itu sama Lah cerita, kan saya abang nggak tadi udah percaya. kejar Arthur Weigel Udah. ini siapa? Saya udah Datamu kasih tahu sudah saya siapa. bantah. Ya udah Datamu sudah saya data bantah. pembantahnya mana? Kalau cuma nanya-nanya gitu. Ngapain saya mau membantah? Enggak, data kalau yang cuma saya percaya? nanya-nanya gitu habis itu udah kebantah. Terus ini siapa? Terus ini siapa? Terus ini siapa? Terus nggak bisa jawab. Oh, berarti udah terbantah. Kok cara Sekarang ngobrolnya data gitu sih? 1928. Ini kualitasnya, Bang. Aduh. Begini kualitas diskusinya. Data bisa saya bantah bahwa Bang Jibril. Bang Jibril dan Bang Alif, Oi. gini aja Bang, kita tentukan tema, kita diskusi 2 lawan 2. Saya Oh, ini dengar kita- udah ditentukan temanya tadi udah. Ini lagi one on one, Bang. Ini lagi enak nih, kita nggak pakai Bang timer. Jibril temanya apa Bang? Soalnya saya dengar tadi cuma Islam- nanya-nanya definisi saya dengar. Iya, saya yang dikejar mulu kan, Bang? Iya maksudnya kan gini loh Bang Jibril. Bang Jibril narasi tentang temanya, Bang Titan narasi gitu loh. Jadi nggak sibuk nanya apa ini Ya loh, itu Bang. tadi Jadi gini, sibuk banget iya, betul. Titan tadi. Terus Iya, ngejar aja dia rasanya. nanya-nanya mulu. jadi gini Alif sebentar Alif. Sebentar, Alif. Saya memberikan data yang kalian yakini bahwa Muhammad pagan. Itu yang kalian yakini nggak bisa kalian bantahkan. Oh, udah mau lompat nih. Paham nggak? Jangan lompat dulu, jangan lompat. Udah mau lompat nih. Enggak, fokus Saya dulu, bisa fokus. buktikan Muhammad pagan. Jadi udah mau lompat Dia nih. bebas. Bahwa Muhammad pagan. Jadi udah mau lompat Sebentar, nih. gua Udah Muhammad jelas pagan. berarti tempat Itu lahir saya Yesus yakini. ini nggak ada yang bantah ya. Nggak ada bantahan ya. Lanjut. Berarti nggak ada Dia bantahan. di Bethlehem, tapi jangan kau samakan Dewa Tamus. Paham tidak? Menurut Sedangkan Arthur Weigel, itu, dia legitimasinya siapa? Legitimasi dari Kristen siapa? Legitimasi dari Dewa Tamus. Dia tadi udah saya bacain kan, dia arkeolog, Bang, arkeolog. Abang tahu nggak arkeolog itu apa? Arkeolog. Sekarang saya tanya,
Nah, si saya tanya si lagi. siapa namanya si Tadi Arthur gua Weigel itu ditanya mulu. dia arkeologi pernah nggak sebentar seorang arkeologi pernah nggak Aduh, nggak dapat ilmu kita. Maksudnya gini bang, izin Ustadz Alif. Dia pengen data sesuatu hal yang membenarkan di dalam Bible dia, di surat kabar dia itu bahwa Dewa Tamus itu ada pada zaman itu atau sebelumnya ada. Saya ngerti cara berpikirnya gitu. Nah, sementara Enggak, kalau dari tadi ngejar data saya doang, Iya. padahal nggak ada data pembandingnya, Iya. capek. Jadi saya yang capek dari tadi buka. Nah, Makanya gue dengan bilang Bang Jibril karena Itu saya kan juga baru naik, nggak tahu temanya apa. Jadi tadi Temanya Bang Christian, temanya tadi paganisme, ajaran pagan itu dilihat mana Kristen atau Islam gitu loh. Nah, tadi Bang Jibril suruh buka data duluan, datanya valid dari orang yang akademis, tapi dia nanya mulu, itu siapa? Itu dari mana? Belajar di mana? Seperti apa? Tahun berapa? Terus aja kayak gitu sibuk gitu loh. Lah bingung nggak kelar-kelar ngomongnya gitu. Dan tadi kenapa ya saya biarkan Bang Jibril kan masih setia melayani, dan Bang Jibril sudah mengatakan bahwa ini menunjukkan kualitasnya debaternya begini, ya sudah memang kan gitu. Nggak ada data pembantahnya. Nah itu dia gitu Tapi Bang izin- Christian.